Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan rekan-rekan media, pada kesempatan yang baik ini di awal tahun 2022 saya ingin menyampaikan pengungkapan dan upaya-upaya kita dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Polres Kota Tangerang press rilis ungkap kasus tindak pidana geng motor. Kabar publik melaporkan dari Kabupaten Tangerang guna ciptakan rasa aman, nyaman dan tertib, Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Zain Dwi Nugraha, SM, memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan operasi cipta kondisi patroli berskala besar. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Tangerang melalui press conference, Senin tanggal 10 Januari tahun 2022, di halaman Mapolresta Tangerang. Zain mengungkapkan bahwa jajarannya berhasil mengungkap kasus tindak pidana aksi geng motor di 3 wilayah yang berbeda. Zain mengatakan, Polsek Panongan berhasil mengamankan 18 orang diduga pelaku geng motor, 11 ditetapkan sebagai tersangka, 9 orang anak di bawah umur, Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022. Dengan modus operandi pelaku merupakan 2 kelompok geng motor, yaitu Enjoy _Warmut 502 dan Saung Sans yang sering melakukan aksinya membawa senjata tajam, berupa celurit dan golok yang sudah disiapkan untuk tawuran. Berhasil disita sebagai alat bukti 4 buah celurit, 2 buah golok, 7 sepeda motor dengan berbagai merek dan 5 buah handphone, ucap Zain. Masih disampaikan Zain, Polsek Cikupa berhasil mengamankan 1 tersangka geng motor dan 1 celurit sebagai barang bukti. Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022 tersangka masih dilakukan pengembangan lebih lanjut, ujarnya. Lanjut Zain, Polsek Balaraja juga berhasil mengamankan 6 pria dan 2 orang sebagai depo serta 2 orang sebagai tersangka. Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022, berhasil disita barang bukti 1 botol bom molotov, 3 celurit yang dipersiapkan untuk tawuran. Tersangka dijerat dengan pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan untuk tersangka yang menyimpan bom molotov dikenakan pasal 187 KUH pidana dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dengan melaksanakan patroli skala besar dan di 3 lokasi, yaitu 1 di wilayah Polsek Balaraja, yang kedua di wilayah Polsek Cikupa, dan yang ketiga adalah di Polsek Panongan. Di mana dari 3 lokasi ini kita mengamankan kurang lebih masyarakat atau geng motor ini 28 orang. 28 orang. Dari 28 orang ini kita tetapkan sebagai tersangka sebanyak 16 orang. Terdiri dari 2 dewasa, kemudian 12 pelaku anak, dan yang kedua masih DPO, ya, DPO. Kemudian rinciannya adalah di Polsek Panongan kita mengamankan 18 pria dan kita tetapkan sebagai tersangka sebanyak 11 orang. Kemudian barang bukti yang diamankan adalah 4 buah celurit, ya. Kemudian 2 buah golok, ini ada goloknya, ya, golok. Kemudian juga beberapa kendaraan bermotor yang sisi kanan saya dan beberapa handphone. Kemudian di wilayah
Cikupa kita amankan 3 orang. Dari 3 orang ini kita tetapkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu BB-nya adalah Fluorid. Ya, ini. Kemudian untuk wilayah Bararaja kita amankan 6 orang. 6 orang. Kemudian kita tetapkan sebagai tersangka ada 4 orang. 2 tersangka saat ini kita tahan dan 2 DPO. Di mana di Bararaja ini kita amankan adalah Fluorid. Ya ini, ya. Termasuk bom molotov. Nah, ini yang sering terjadi ini. Ini yang bahaya sekali ini, ya. Dan ini aksi pelemparan bom molotov ini bukan hanya sekali ini saja. Ternyata sudah mereka melakukan ini sebanyak 4 kali, ya. 4 kali ini yaitu Oktober 2021 dia membuat 5 bom molotov untuk ini tawuran di Bararaja. Kemudian di bulan Oktober juga dia juga di daerah Karawaci juga. Kemudian di bulan November dia di Kecamatan Sukamulya, ya. Kemudian yang terakhir adalah dia di Desa Sukamulya juga. Nah, ini yang bisa menyebabkan kebakaran dan korbannya bisa melepuh nih kalau dilempar ini, karena isinya bensin ini, ya. Ini warnanya hijau ini, ya. Ada sumbunya ya. Jadi seperti itu. Tentunya hal ini bisa terungkap karena kita mendapat informasi dari masyarakat. Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Tangerang ini sangat cukup baik dan responsif apabila menemukan ini, sehingga menginformasikan ke kita, sehingga kita dengan cepat kita mendatangi sesuai informasi yang disampaikan masyarakat, sehingga kita bisa amankan para pelaku geng motor ini. Dan tujuan geng motor ini membuat dan membawa alat-alat ini adalah untuk melakukan tawuran, dan mereka tawuran pun mereka sudah janjian di dalam media sosial. Ini juga kita pantau di media sosial, kita patroli sehingga kita bisa tahu bahwa mereka akan melakukan tawuran dengan bawa alat-alat yang sudah dipersiapkan ini. Kemudian untuk pelaku kita kenakan pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, dan yang membawa bom molotov kita kenakan pasal 187 bis dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dan tindak lanjut kita adalah kita tetap terus akan melakukan kegiatan-kegiatan preventif dan represif, dan pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka kita akan proses sampai dilakukan sidang. Kita kalau anak-anak kita koordinasikan dengan Bapas maupun dinas sosial terkait untuk terus kita lakukan pembinaan. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan kelompok-kelompok geng motor ini jangan segan-segan untuk melapor ke polisi ke 110. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Mbak, sama sebutkan namanya. Ya, oke, Mbak. Pak, tadi kan dikatakan bahwa ada beberapa anak-anak Ya. mereka statusnya masih bersekolah atau sudah tidak, Pak? Jadi ada yang masih bersekolah dan statusnya juga tidak berada di sekolah. Ada yang masih bersekolah. Ya. Nah, langkah dari kepolisian sendiri apakah akan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai kegiatan ini dan memberikan contoh salah satu anaknya? Jelas kita akan memberikan sosialisasi bekerjasama dengan dinas pendidikan. Kita akan terus lakukan, makanya kita ada upaya preventif dan represif. Itu termasuk adalah kegiatan preventif, yaitu memberikan sosialisasi. Nanti pun kita rencana juga akan melakukan kegiatan positif, misalkan mengadakan kegiatan ini kumpul bersama, mungkin bisa juga nih supaya kita ajari para kelompok-kelompok motor ini untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat lain atau tawuran. Nanti
Iya, kita akan kumpulkan semua. Jadi seperti itu. Ada berapa korban atas kejadian dari geng motor ini? Untuk yang kemarin, alhamdulillah tidak ada. Hanya memang kemarin sempat viral ya di medsos, dikejar-kejar warga. Alhamdulillah warga juga antusias membantu kita ya untuk bisa mengamankan mereka. Ini menurut saya respon masyarakat cukup baik dan alhamdulillah kita bisa amankan para pelaku geng motor ini. Masyarakat juga belum pernah ada korban ya? Belum ada korban masyarakat. Kalau di tahun lalu ada, Pak. Tapi kalau yang kejadian kemarin tidak ada. Jadi, seperti itu. Motif dan tujuannya sendiri Pak untuk apa Pak geng motor ini? Yang jelas mereka ingin kelompoknya mendapat nama ya, mendapat nama dan eksis. Makanya ini yang kita sesali, mereka membuat geng motor untuk tujuan bukan untuk kebaikan, tetapi untuk kejelekannya yang harus kita perlu lakukan pembinaan supaya geng motor atau kelompok-kelompok motor ini tidak melakukan hal-hal yang negatif dan seperti itu. Pak, sebelum mereka melakukan aksinya, apakah diundang melalui media sosial atau? Betul, tadi sebagaimana saya jelaskan, mereka sudah ini tantangan melalui media sosial. Makanya mereka menyiapkan peralatan-peralatan ini untuk melaksanakan tawuran. Ini kalau sempat terjadi, ini kemudian bisa menjadi jatuh korban dan seperti itu. Alhamdulillah kita pada saat kita melaksanakan kegiatan preventif kita temukan ya kita tidak lanjuti, setelah kita amankan ternyata bahwa ini kita lakukan kegiatan represif seperti itu. Tapi berhasil kan mereka ini dibawa pengaruh miras atau ya, ada juga yang mereka sebelumnya minum miras dan itu juga nanti kita gunakan sama Pak Kasat Narkoba untuk tes ini. Apakah mereka di bawah pengaruh narkoba atau tidak? Tapi miras sebagian besar mereka kemarin dalam pengaruh minuman keras ya seperti itu. geng motor sendiri terorganisir Pak atau spontan aja mereka? Ya mereka sudah ini Pak, punya kelompok-kelompok kecil itu Pak. Makanya mereka berkumpul tadi mereka pengen eksis, akhirnya tadi untuk menunjukkan kelompoknya ini janjian untuk melakukan tawuran lagi jadi seperti itu. terkait barang bukti ini kan jadi Pak, ini kendaraan ini Ya. kira-kira berapa sih barang buktinya yang didapatkan dari pihak polisi? Jadi ini ada kurang lebih 7 kendaraan Pak. Ya, kendaraan 3 motor. Ya, yang kita amankan dari 3 lokasi kemarin. Tapi untuk pemilik motornya pihak polisi belum mengetahui. Ya, kita kalau kita periksa ini miliknya siapa? Apakah pinjam milik orang tuanya atau milik yang bersangkutan? Ini sudah kita telusuri. Mohon waktu ya, siap seperti itu. Perlu kita tanya ini ya? Ya, ini salah satu. Ya, ini kita tanya aja. Ya, ini kamu. Ya, ini. Oke, yang di sana. Yang lain, kamu kemarin bawa alat tajam ini jadi apa? Tawuran. Kamu janjiannya lewat mana? Tujuannya apa? Untuk eksis ya. Kelompok itu sebenarnya berapa banyak? 13 orang. Terbentuk mulai kapan? Bulan Desember Desember 2021 atau 2020? 2021. Ini anak-anak mana saja? Pada kemudian Garak Solo. Tiga raksa. Ya, Kamu nyesel nggak sudah ketangkap? Ya. Oke, yang satu ini sama nih kelompoknya. sama Apa nama kelompoknya? Warmot. Apa? Warmot. Warmut. Ya, Ya, kelompoknya namanya Warmut. Kenapa kamu pakai nama Warmut? karena nongkrong di Sarang Madura. Orang Madura. Kamu orang Madura? Nongkrongnya di Sarang Madura. Oh, nongkrongnya seringnya di sana, gitu ya? Warmut, Warmut. ya Warmut, ya. Madura, makanya namanya Warmut. Oke. Ya, oke ya. Orang Madura. Ya. Nah, biasanya beroperasi jam berapa, Nun? Mereka jelas dari di atas jam 10 sampai Kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama di bawah
untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI